Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai. Jadi hari ini kami datang mengunjungi SMA 17 untuk menanyakan tentang seputar sanggar tari. Lihat ya videonya, seru kok. Jadi mungkin perkenalan dulu ya Pak. Ini ada Yohana yang ngecek Bapak, saya Intan. Ini ada Nisa, ini ada Okta, ini ada Adit, Patrick sama Desrianti. Pertanyaan. Ini ada Pak, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama pertanyaannya, boleh tahu nggak Pak, gimana cerita silsilah awalnya terbentuk sanggar tari ini? Oh iya. Jadi sebelum saya yang jawab, saya kenalkan diri dulu. Oke. Saya nama saya Budi. Saya kuliah. Saya asalnya orang Mama Padang, Bapak Bata, dan lahirnya di Deli Serdang, di Lubuk Pakam. Saya nari-nari itu dari SD sampai kuliah sampai sekarang. Kemudian dulu mau masuk senda tari tapi nggak diizinkan sama orang tua saya karena katanya nggak ada guru tari di sekolah. Ya udah, jadi nggak masuk itu. Masuklah PKN. Tapi yang namanya kita naluri tari ya, berarti kita menari terus. Jangan saya nari aja waktu masih muda, kan udah tua nggak sanggup lagi, nggak sanggup tenaganya. Kalau duitnya saya sanggup, kalau udah kasih duit gitu. Gini. Waktu masuk sekolah, masuk Batam tahun 2000, pas sudah lahir belum? Belum. Berarti bapaknya sama mamanya masih pacaran. Iya. Masih PDKT-an tuh Pak. Iya, PDKT-nya paling di Batamindo ya. Gini Pak. Jadi saya masuk tahun 2000, kemudian saya dulu itu kan masih mempelajari Batam gimana gitu. Rupanya masuk sanggar guru-guru semuanya. Dinas Pendidikan, termasuk mamanya Bu Depi. Enggak, saya kenal guru seni kamar situ. Seolah ya guru seni di Batam, saya kenal semua yang SMA. Termasuk Mama Bu Depi, tapi Mama Bu Depi waktu itu nari juga, tapi karena dia Bu Depi waktu masih kecil-kecil, jadi hanya waktunya dia datangnya sekali-sekali aja. Yang aktif kami lah gitu. Nah, dari itu tahu lulus tes PNS. Saya masih nari-nari dengan guru-guru ya. Buka sanggar saya belum buka sanggar gitu karena anak SD gitu. Terus masuk terima PNS 2005, saya dapat SMA 5. Muridnya salah satunya Bu Depi gitu. Terus di sana itulah mulai buka sanggar. Karena udah ada sering nggak minta ya nerima job lah gitu kan. Akhirnya buka sanggar sana dengan nama awalnya Sakti 5. Jadi sanggar di SMA 5 itu yang namanya Sakti 5 itu, alhamdulillah saya sombong, saya yang buka gitu. Tapi ini ya, di sana itu terus tahun 2010 saya dipindahkan ke SMA 16 Kiayu. Sanggarnya mati. Terus tuh di 16 saya buka sanggar lagi, tapi namanya nggak Sakti, ganti Selasih. Nah, rasa saya lebih bertuah Selasih, lebih menguntungkan Selasih, lebih banyak jobnya, gitu, lebih banyak dapat duitnya gitu. Jadi saya pakai Selasih sampai sekarang. Dulu kalau di 16 namanya Selasih 16. Anggotanya mana ya, anak-anak sekitar gitu, anak 16. Baru ada anak SMK 3 gitu dekat. Baru ada anak Kartini 1 gitu. Gedungnya di mana? Di sanggarnya kayak gini lah, di panggungnya SMA 16. Nah, setelah itu 2019 saya dipindahkan kemari. 2018 dipindah kemari. Namanya tetap Selasih karena itu menurut saya bertuah, ganti ekornya aja, ganti 17. Ya 17 itulah ya tetap sama, hokinya sama. Di Selasih ini hoki gitu. Jadi saya masih, jadi hampir tiap minggu ya anak-anak nari itu ngejob gitu. Artinya nampil dapat duit. Karena penari saya walaupun anak sekolah kerja, kalau pas eskul gitu. Jadi kalau mereka nampil berapa, satu kali tampil 100, oh 2 kali ya berarti 200. Duit lah karena anak-anak eskul sini. Kemudian saya buka sanggar itu
sering menang sih. Sombong loh saya. Keren Saya Pak. sombong loh. Nanti sampai sekolah dari Pak Budi sombong kali ya jadi. Tapi Pak Pencapaian, Bu Pak, nggak Depi. apa-apa itu, Pak. Jangan aja kan. Pak Bu Depi kata Pak Budi sombong ya, pasti dia ketawa. Alhamdulillah sih menang, kami sering kali ini menang. Dari SMA 5 dulu waktu pasangan pas parade, kalau di sini ajang prestasi terbesar, pesta seni terbesar itu kan parade tari Kota Batam. Nah, di situ asal lomba kami menang terus. Di waktu SMA 5 itu yang waktu masih sakti kami sekitar juara berapa ya? Juara 2 ya salah. Juara harapan 2. Terus tahun berikutnya ikut lagi baru juara 3 di SMA 16 3 kali ikut 3 kali menang. Sama di awal dengan juara harapan 2, harapan 1 sampai juara 3. Tapi juara 1 juara 2 enggak, karena lawannya Sanggar. Anak sekolah kalau ngelawan anak Sanggar pasti kalah anak sekolah. Karena anak sekolah Sanggar itu ya tahu sendiri. Mereka teknik narinya udah jauh lebih tinggi dibandingkan anak sekolah. Nah, itu prestasi yang kami kalau habis 2N hampir tiap tahun menang sih. Kalau saya buatnya dari SMA 5, SMA 16, SMA 17. Itu sih prestasi, kalau prestasi lomba-lomba antar sekolah segala macam. Alhamdulillah sih sering menang walaupun jarang juara 1 gitu. Karena juara 1 selalu SMA 4, SMA 1, itu SMA 3 itu kuat mereka. Karena mereka banyak anak sanggarnya. Ya udahlah, walaupun juara 2, juara 3 tuh yang penting menang gitu. Kalau nggak menang kan gigit jari. Dan itu aja sih Kak, apalagi yang mau ditanya? Kalau boleh tahu Pak, gimana sih cara Bapak mengajari penari-penari itu supaya tariannya efektif gitu Pak? Kakak gini Kak, kalau saya mungkin sama dengan apa kata gurumu, nari itu Kak hati Pak. Jadi saya tengok dulu, Pak kami mau ikut eskul gitu, mau masuk sanggar, boleh, saya bilang sudah, kita latihan dulu, saya biarin latihan. Tapi kalau saya tengok kira-kira aja susah, saya langsung bilang kakak cari eskul lain. Atau nggak usah masuk sanggar, mungkin cari hobi lain. Kenapa? Sepertinya ini nggak dunia kakak gitu. Jadi biar terserang kan, nanti kasihan kan. Ya walaupun dia sakit hati itu harus ngomongin baik. Tapi kalau kenapa? Oh ini bisa tinggal permak saja gitu. Kami bawa gitu. Gimana Kak? Kalau kita mau buat tarian, kita bisa bilang tari dari hati. Kakak mau angkat apa dulu? Kita mau angkat cerita apa? Seperti sama kawanmu yang lain saya bilang, saya ini kalau ngangkat tari itu Kak, saya suka yang galau-galau. Putus cinta, tari ya cemburu, apa pokoknya sih banyak galau-galau tentang percintaan. Suka saya. Biar menusuk hati. Iya ya, betul Pak, ya? Kak. Biar pas ditonton tuh Betul Kak. nusuk gitu ya Pak. Contoh kemarin itu yang parade kami terakhir ikut anak 16 itu tahun 2018 awal ya itu tentang cowok yang kena pelet, akhirnya gila gitu. Ya itu cerita dongeng orang Pulau Kasu. Sebenarnya namanya Bekikis, jadi dia dijapi-japi nggak bisa apa, karena galau-galau percintaan itu. Saya lebih suka yang gitu-gitu sih. Tapi garapnya gimana caranya? Tahu dulu ceritanya apa. Kalau tahu ceritanya apa, baru kita ambil kira-kira yang mau diangkat yang mana ya. Bisa kayak tadi tuh galaunya atau peletnya gitu. Kalau saya ambilnya galaunya. Jadi buat tarinya seperti itu Kak. Dan satu lagi, jangan paksakan misalnya kakak-kakak atau ini semua grup satu tari. Ini nggak bisa kan, nggak mungkin nggak bisa, ini nggak bisa. Nggak mungkin kita buat pasang gerakan yang susah. Mungkin dia cuma sebagai ngangkat barang, habis itu diam cuma seperti gini goyang-goyangin aja. Nah itu kan sebuah tarian juga. Mungkin itu, jadi jangan paksakan dia lompat ini, oh mati. Itu cara saya ngangkat membuat tari sih Kak. Untuk bagian tata rias, busana, sama tata panggung itu Pak disewa atau punya sendiri? Kalau dulu Bapak yang make up kan anak nari itu saya nggak percaya sama anak nari. Apa di Medan ini? Kalau sekarang ini saya nggak lagi, karena media sosial itu banyak memberi pelajaran. Nanti kalau ada orang tua mau bilang komen TikTok aja, katakan di TikTok tidak hanya goyang-goyang gini. Ini kan. Banyak ilmu di situ. Nanti follow TikTok saya. Aman Pak. Ya, saya salah satu penggemar TikTok Kakak. Jadi saya selalu belajar. Lu mau cantik,
dandan sendiri. Lu mau jelek, dandan sendiri. Cuma kalau pas lomba, misalnya kayak blosnya kurang, ini sudah sepanggung kurang nampak, Bapak tambah ya, saya izin dulu. Ya Pak, tambah gitu. Kalau semuanya udah oke, saya percayakan saja kayak. Tapi satu, ada yang udah agak pandai kali. Saya modalnya kayak gini, jadi semuanya ngikut. Nah, gitu. Kalau pakaian, saya kebetulan pakaian punya kami sendiri. Saya sendiri pakaiannya. Kalau tata panggung itu, kalau misalnya acara di sekolah, saya sering bantu sih kesiswaan. Saya bukan kesiswaan, sering bantu orang sekolah ini dekor, naos dekor saya sering bantu. Berdua dengan Bu Redi kalian. Membantu di sini dulu. Dia kawan yang baik, Bu Redi. Coba lihat Facebooknya, pasti foto saya ada tuh. Saya sama dia suka selfiean. Pak Budi nggak foto saya dulu, Pak. Kami selfie berdua. Udah best. Itu memang setiap hari gitu. Bestie kami sebenarnya sama dia. Kebutuhan harian gitu Iya ya betul. Pak. Iya, Selfie itu wajib. kalau nggak gitu kayaknya pingsan gitu kan. Nggak ada yang kurang gitu kan. Ya betul. Apalagi kan? Terus ini tari apa saja yang udah dibuat Pak? Banyak. Oh banyak Pak. Apa? Ada yang lupa, yang ingat aja. Oh yang ingat aja Pak. Ya itu contohnya itu ada tari bulu. Kemudian saat kau tinggalkan aku, tari Melayu itu. Tari cinta sih. Kemudian itu bekikis. Apalagi ya tadi yang terakhir ini apa ya? Jangan kau orang pakai itu. Ya pakai pelet sih. Itu yang sama 23 itu kan pakai perahu gitu. Kan galau juga kan. Saya ini ahli galau loh sebenarnya. Jangan kau orang pakai itu. Baru yang terakhir yang cewek itu orang sisasi yang menang juga di kenduri Melayu itu. Apa judulnya ya? Galau juga sih. Darah terbelah. Ya darah terbelah itu artinya kayak dia, ya sama lah patah hati intinya. Saya ngambil judulnya darah terbelah. Itu saya ingat sih Kak. Banyak lagi lain-lain Kak. Saya malah lupa banyak. Iya. Berarti yang tarian yang digarap Bapak itu udah sering lah ya Pak dilombakan di. Sering nggak? Sering. Mana nggak sering? Pertunjukan udah Itu menang tadi aku sombong loh. Tulis itu ya Pak Budinya sombong. Udah sering menang juga kan? Kalau lucu-lucuan aja. Ya sering menang alhamdulillah sih Kak. Ya Tuhan ngasih rezeki. Ada menang lah. Memang kemenangan itu kan relatif ya karena 1, 2, 3 tergantung juri memandang. Ya kebetulan yang juara 1 tuh jarang sih. Tapi kalau juara 3 itu kalau nggak 2, 3, kalau nggak 2, 3 gitu lah. Keren. Karena saya Gibran. Lagi kakak abang foto selfie kita. Harus boleh Pak. Udah siap sih pertanyaan. Iya, iya. Mungkin itu aja Pak yang bisa ditanyakan. Iya siap. Atau mungkin Bapak ada ini nggak? Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Oh boleh. Ya untuk yang nonton. Ini videokan atau enggak ya? Ini video itu Pak. Aku maunya di zoom loh. Aku alay Kak. Saya tanya ya, jangan pernah berhenti mencintai karena dengan cinta kamu bisa berbuat apa. Saja. Mau? Ya? Nanti kirim ya.